bersedia menjadi tuan rumah ya untuk sosialisasi tentu dengan seluruh jajaran beliau. Dan juga terima kasih kepada Amang PSS Distrik 25 Jambi, Amang Pendeta Hardi Rubantobi yang dengan jajaran beliau juga hadir via Zoom, dan Amang PSS Distrik 32 Lampung, tulang kami Pendeta Samuel Sikompul, dan PSS Distrik 20 Kepulauan Riau yang paling ganteng di layar, Amang Pendeta Renovasi Lurus. Sebelum kami mulai Amang dan Inang, nanti izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Jadi saya sendiri seperti tadi sampaikan adalah nama saya Albert Simanjuntak, pelayan sebagai Sintua di HKBP Serpong, dan nahwa kami Guru Diraja Guru Dauduk, nama leluhur kami Guru Mampu Bolo. Jadi asal sikong anon melalok tulang manah hula-hula kami bah mereka dah memahami sok kami. Jadi nanti yang akan presentasi lain Lisa duluan, tentu memperkenalkan diri dulu dengan beliau, baru saya akan ikuti bagian kedua, yaitu tentang program-program transformasi yang lebih detail. Dan kemudian nanti mudah-mudahan kita bisa selesai presentasi 45 menitan lah ya, dua-duanya, sehingga kita punya waktu untuk berdiskusi, khususnya yang Zoom biasanya banyak sekali nanti dari pengalaman kami yang di Zoom sekarang ada sekitar 60-an lebih yang di Zoom kelihatannya, sehingga mereka bisa nanti bisa memberikan masukan-masukan, bukan hanya pertanyaan tetapi masukan juga. Jadi untuk settingnya seperti tadi disampaikan oleh Amang PSS Poluan, kami adalah pembantu umum Amang dan Inang. Pembantu umum siapa? Pelayan-pelayan HKBP yang mempunyai power dan yang mempunyai visi yang kami tangkap adalah para pelayan HKBP. Jadi Amang dan Inang yang hadir di sini, apakah preses, pendeta, guru Ria, Bibel Pro, ya, diakones, Amang dan Inang sebetulnya yang menjalankan transformasi. Jadi kalau di mobil itu sebagai drivernya, supirnya adalah Amang dan Inang. Kalau bannya perlu mobilnya dicuci, kami yang cuci Amang Inang, tenang. Kalau mobilnya perlu dibuat kinclong, kami yang kerjakan. Tetapi Amang dan Inang yang membawa mau kemana mobil itu. Jadi saya pengen mendudukkan itu dulu. Dan apa yang kami presentasikan, kami paparkan adalah buah pemikiran pimpinan HKBP yang kami interview berbulan-bulan dan kemudian dipaparkan kepada preses sampai 2 kali rapat preses dan dimatangkan dan kemudian dipaparkan di rapat MPS. Ya, jadi bukan buah pikiran kami. Kami hanya membantu menyusunnya supaya terstruktur dengan baik. Strukturnya kami yang membantu karena kami punya pengalaman, tetapi isinya adalah buah pemikiran para pelayan HKBP. Nah, untuk itu kalau Amang dan Inang tadi datang dari rumah misalnya ingin mendengar apa itu, nanti pulangnya Amang dan Inang harus dalam posisi saya yang punya itu gitu. Apa itu adalah Amang dan Inang yang punya. Kami akan terus membantu seperti yang disampaikan oleh Amang PSS tadi. Itu sebagai pembukaan dari kami. Selanjutnya kami persiapkan lain dari sana. Enggak ada ya. Jadi perjurut itu pada tahun diri Umar Bor Erisa Kebetulan ruas nih HKBP Bogor ya, Jalan Pedang. Karena kurang lebih HKBP di Bogor. Jadi dari Jalan Pedang. Nah, walak baru putar-putar juga ada dana baru di pas-pas di Bangka dewasa cuaca saya dapat masukan tapi nak kemampuan aku bukan soal jaga okuku baru silakan simatu aku baru terus jaga okumi nak walam baru kasih buat jadi lengkap sedikit
ikut lengkap sudah asal yang nonton kayak ikut lengkap jadi udah tulang. Jadi yang go asal ini mau segera mau jual tulang minta. Kalau itu udah tulang di lingkungan HKBP. That's all by hour. That's it dua ya. Kalau nggak terlalu lewat waktu nomor 45 waktu melamar ke situ meter langsung pensiun. Jadi 5 Mas Dadan. Jadi masuk ke materi di slide pertama mengenai tujuan puasa itu ada sosialisasi orang itu sudah. Nah berjudul ya membangun kesadaran pemahaman tentang apa dan mengapa HKBP bertransformasi. Ya kata-kata bertransformasi ini sebenarnya juga sangat umum didengar di HKBP. Cuman di HKBP namanya baik baru di slide pertama tujuan sosialisasi transformasi. Slide berikutnya. Slide berikut. Bukan yang slide yang pertama mengenai transformasi. Ya betul. Jadi ini adalah tujuan daripada sosialisasi ini. Bahan ini dibagikan nanti ya, jadi nggak perlu di foto, sudah dibagikan. Nah, kedua membangun semangat dan urgensi untuk melakukan perubahan atau transformasi. Nah, kita perlu membangun suatu kondisi di mana kita secara bersama-sama di HKBP ini mempunyai semangat untuk berubah dan juga urgensinya harus dilakukan sekarang. Walaupun kita semangat, tetapi kita menunggu nanti aja atau 10 tahun lagi nggak ada urgensinya. Semangat untuk berubah ada, tapi kita nggak ada urgensinya juga salah. Jadi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun dua-duanya, semangat dan juga urgensi. Yang kedua adalah menyelaraskan seluruh klien dan warga HKBP tentang visi dan program transformasi HKBP. Jadi kita harus menyelaraskan seluruh usaha transformasi yang akan dilakukan di HKBP. Nah, kita sebenarnya bisa melihat ya bagaimana program yang sifatnya atau secara keseluruhan HKBP yang belum terselaraskan dengan baik, contohnya adalah sentralisasi keuangan. Sebenarnya sentralisasi keuangan ini adalah program yang kita sepakati untuk dilakukan di seluruh HKBP, tetapi kelihatannya belum selaras secara keseluruhan. Dan ini nanti menjadi salah satu juga yang akan dievaluasi oleh komite transformasi. Dan yang keempat adalah menciptakan iklim untuk siap melakukan transformasi di seluruh HKBP. Jadi situasi apa yang harus kita ciptakan, iklimnya seperti apa supaya kita siap bertransformasi. Dan ini sebenarnya dilakukan sudah oleh HKBP. Slide berikutnya, kita baru saja slide berikutnya. Ya, kita baru saja merayakan ulang tahun HKBP yang 163. Mungkin banyak dari antara Amang dan Inang menggunakan Quickbone ini, ya. Kalau kita lihat di dalam Quickbone ini, itu juga tertulis di sana HKBP membaharui diri dalam tuntunan Tuhan, ya. Gereja yang selalu membaharui dirinya. HKBP ini adalah gereja yang selalu membaharui dirinya. Itu adalah tema ulang tahun HKBP yang kita rayakan pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Lalu juga mungkin ketika distrik ini sudah melakukan sinode distrik. Tema dari sinode distrik juga ada di sebelah kanan dan menjadi tema daripada sinode gunung HKBP ke-67 yang akan dilakukan bulan Desember yang akan datang, yaitu supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu. Alai pebar hamuma dirimu di bahasa ton ini rohamuna.
Dan subtemanya adalah dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh, HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga, dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Jadi kita lihat dalam tahun ini sebenarnya adalah mengenai penciptaan iklim dan juga mengkondisikan ke seluruh warga HKBP dan ke seluruh pelayan HKBP tentang perlunya dan urgensinya dan juga semangat mengenai pembaharuan atau transformasi. Nah, itu dulu tahap pertama, seluruh warga HKBP sadar betul bahwa kita harus melakukan perubahan, kita harus melakukan transformasi. Dan transformasi artinya adalah direncanakan. Jadi kalau ini datang dari dalam inisiatifnya, itu namanya transformasi. Tetapi kalau misalnya kita diam saja, akhirnya kita akan terpaksa berubah akibat dari perubahan yang terjadi di luar. Itu bisa macam-macam, bisa terjadi reformasi, ya. Kalau terjadinya dari luar karena tekanan dari luar. Sekarang bagusnya adalah pimpinan sadar betul, ya, bahwa kita harus melakukan perubahan, makanya namanya transformasi. Nah, transformasi pasti ada dampaknya. Tetapi sebelum kita bicara di sana, mungkin kita masuk kepada tahapan-tahapan untuk melakukan transformasi yang efektif. Slide berikutnya. Kita lihat mulai dari bawah. Langkah yang pertama yaitu adalah menciptakan iklim. Tadi kan adalah menciptakan iklim dan semangat untuk bertransformasi. Langkah pertama sampai ketiga ini adalah merupakan penciptaan iklim untuk berubah. Yang pertama adalah membangun urgensi untuk berubah. Urgensinya adalah apakah sangat-sangat penting dilakukan atau kita bisa menunda, ya. Langkah yang kedua adalah membangun koalisi pengaruh. Kita juga harus menerima dukungan, mendapatkan dukungan dari semua stakeholder daripada HKBP supaya perubahan ini bisa berjalan. Jadi nggak bisa hanya keinginan dari pimpinan, nggak hanya keinginan daripada para RSS, tetapi di seluruh aras daripada HKBP harus ada keinginan untuk berubah ini. Dan langkah ketiga adalah mau kemana berubah? Itulah disebut dengan menciptakan visi perubahan itu sendiri. Nah, ini adalah langkah pertama, menciptakan iklim untuk berubah. Langkah pertama sampai yang ketiga. Yang berikutnya adalah mengenai bagaimana kita merangkul dan memberikan kemampuan untuk ke semua aras untuk berubah. Dimulai dengan langkah keempat, yaitu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan visi perubahan untuk tentu mendapatkan dukungan. Ini sosialisasi sekarang adalah dalam rangka itu, mengkomunikasikannya. Baru yang berikutnya nanti kita harus membangun kemampuan untuk bertindak, ya, memberdayakan banyak orang untuk bertindak. Dan ini ada beberapa quick win ataupun program yang cepat yang kita bisa rasakan akibat daripada perubahan ini. Dan yang keenam adalah menciptakan keberhasilan. Beberapa yang harus kita capai. Transformasi biasanya jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Tetapi bukan berarti kita tidak mendapatkan manfaat dalam jangka pendek. Itu adalah yang disebut dengan quick win. Yang seterusnya adalah langkah ke-7 dan yang ke-8, melanjutkan program-program perubahan. Perubahan ini adalah sesuatu yang terus-menerus, keniscayaan. Karena dunia di luar kita berubah, maka kita kalau diam saja kita akan semakin ketinggalan. Maka perubahan adalah sesuatu yang secara terus-menerus dilakukan. Dan yang ke-8 adalah ya, perubahan adalah merupakan budaya. Jadi perubahan ini harus menjadi budaya yang kita harus bangun di lingkungan HKBP. Dan perubahan itu harus mencakup perubahan budaya. Nah, nanti kalau ada waktu itu sebenarnya ada tahapan-tahapan di dalam bagaimana kita membangun kemampuan untuk berubah ini. Tahap pertama namanya adalah bagi kita untuk mengetahui apa yang harus berubah dan bagaimana harus berubah.
Tahap kedua adalah untuk melakukan, kita lakukan perubahan itu, dan yang berikutnya adalah menjadi kebiasaan dan menjadi perilaku. Nah, slide berikutnya adalah mengenai visi. Di langkah awal, 3 langkah pertama tadi di dalam langkah yang tadi itu adalah menentukan visi kemana harus berubah. Nah, ini kami nggak buat sendiri mengenai misi transformasi HKBP ini. Ini adalah hasil diskusi dengan kelima pimpinan HKBP dan juga kita diskusikan di rapat PARESES, sehingga ini adalah produk akhir daripada misi transformasi HKBP. Paimbaru Badan, Parange, Hasomalan, Dohot Hatawun, Pamula, Dohot Ruas, 6 institusinya HKBP, Obat, Tukatani di Batang, Jalan di Bagasan, Panu Penubuan, Minta di Porbadia, Lapa Tulus HKBP, jadi pasukan Pusat Portibio. Ya, jadi ini mendukung misi atau visi daripada HKBP menjadi berkat bagi dunia. Tetapi kita lihat, kalau kita bicara mengenai transformasi atau perubahan, ada 2 cara untuk melakukan ini. Satu adalah melalui sistem. Barangkali kita mengalami ini, perubahan ini adalah desentralisasi keuangan. Yang kita mulai dari sistem, berubah sistem, maka seluruhnya ikut berubah. Nah, sayangnya tidak diikuti dengan perubahan daripada paradigma daripada orang. Makanya di sini ditekankan yang paling utama dan yang pertama akan dilakukan di dalam transformasi HKBP ini adalah Paimbaru Badan, Parange, Hasomalan, Dohot Hatawani, Sudi. Jadi ini adalah mengenai membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan. Jadi ini awalnya adalah merubah. Tapi kalau kita lihat semua janji tohonan, pada akhirnya di dalam diskusi kita mengatakan bahwa janji tohonan yang ada di HKBP, apakah itu janji tohonan pendeta, Bible Flow, guru-guru ya, diakones maupun jemaat, itu sebenarnya sangat sempurna. Yang masih kurang adalah bagaimana kita melaksanakan janji tohonan ini seluruhnya. Makanya di sini menjadi membarui janji. Jadi kita diingatkan kembali apa yang menjadi badan janji kita, baik sebagai jemaat, baik sebagai pemula, baik sebagai ketua. Apa yang menjadi janji tahunan kita? Pertama, kita mengerti mengenai janji tahunan. Nah, tahu kamu ini mungkin hafal ya, 7 janji tahunan pendeta mungkin semua hafal. Lalu kalau kita uji, berapa dari situ yang sudah kita lakukan? Aman berminat tentu yang punya jawaban terhadap itu. Sama juga, kami sebagai jemaat punya janji juga di hadapan Allah. Dalam banyak hal, waktu kita nikah, kita mempunyai badan. Waktu kita membawa anak kita dibaptis, kita mempunyai badan. Waktu kita misalnya membawa anak-anak kita sidik, kita punya badan juga. Waktu kita memasuki rumah juga ada badan yang kita ucapkan di depan Allah dan di depan daripada hamba-Nya. Nah, semua itu apakah benar-benar kita jiwai dan kita lakukan? Nah, makanya di sini dikatakan dalam Paimbaru Badan. Inilah menjadi misi daripada perubahan di HKBP, misi transformasi di HKBP. Nah, ini dulu kesepakati ya. Jadi beberapa kali kami sosialisasi itu banyak pertanyaan. Kalau kita melakukan perubahan, kita mulai dari mana? Apakah kita memulai merubah sistemnya dulu atau merubah orangnya? Kalau dari misi ini, pimpinan menginginkan kita pertama sekali fokus utamanya adalah perubahan daripada perilaku, perubahan dari pengaruh, perubahan daripada budaya. Dasarnya apa? Dari janji tohonan. Itu sebenarnya tahap pertama. Dan tentu enggak cukup hanya adanya pembaruan daripada pengawasan. Nanti tentu harus dibarengi dengan didukung oleh perubahan daripada sistem. Jadi agak berbeda dengan sistem sentralisasi di mana kita merubah sistem,
yang diikuti perubahan daripada perilaku, maka yang sekarang kita pilih adalah perubahan perilaku baru nanti diikuti oleh perubahan sistem. Karena sekarang ini misalnya, kalau saya contohkan misalnya sentralisasi adalah merupakan transformasi besar di HKBP. Yang dulu kita melihat setiap gereja di HKBP 3.700 adalah gereja-gereja mandiri, masing-masing secara independen bagaimana menghidupi dirinya, memberikan balanco kepada kliennya. Tetapi generalisasi, kita akhirnya berpikir ini harus ada keuangan secara sentral, dan akhirnya untuk mendistribusikan balajo dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati dalam sentralisasi. Tetapi kalau kita lihat masih banyak di antara kita paradigmanya masih berpikir lokal. Walaupun misalnya kita mengatakan bahwa oke, BPSK membayar balajo daripada klien, tetapi setiap kuliah masih berusaha untuk mencari dana bagaimana untuk memenuhi kebutuhan daripada gereja-gereja lokal dan mendahulukan itu. Nah, ini karena perubahan sistem tidak diikuti dengan perubahan paradigma. Harusnya kita selalu berpikir mengenai HKBP atau secara keseluruhan. Jadi kalau memang misalnya bahwa kemampuan keuangan secara hatokan belum memadai, maka harusnya usaha dari 3.700 ini saling menopang, saling mendukung untuk mendorong untuk pemenuhan daripada kebutuhan daripada BPSK. Harusnya seperti itu kalau kita mengalami perubahan paradigma juga. Nah, ini mungkin slide berikutnya. Ini kita lihat bahwa pilihan untuk masa depan gereja adalah membarui atau binasa. Nanti mungkin dalam diskusi kita akan lihat kenapa pernyataan ini ditampilkan. Apa betul kalau HKBP ini tidak berubah maka kita akan makin kecil, atau bahkan di sini lebih ekstrim dikatakan binasa? Mungkin kita lihat di slide berikutnya mengenai mengapa HKBP harus berubah. Baru nanti dari sini kita lihat apa betul slide yang sebelumnya kalau nggak berubah kita akan binasa, gitu ya. Yang pertama dan yang utama tentu adalah poin yang pertama. Transformasi HKBP merupakan kehendak Allah. Merupakan kehendak Allah. Bukan kehendak pimpinan, bukan kehendak kita, tapi adalah kehendak Allah, ya. Itu ada di Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan di Kolose 3 ayat 9-10, gereja yang sudah diperbarui harus terus membarui diri agar tetap sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu adalah poin yang pertama, bahwa transformasi perubahan itu merupakan kehendak Allah. Jadi kalau kita sepakat mengenai ini, sebenarnya kita nggak bisa tawar mengenai perubahan ini, karena ini sendiri adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Nah, poin yang kedua kita lihat dari internal HKBP sendiri, ya. Tantangan dan kemajuan zaman itu membutuhkan, ya, spiritualitas, kualitas dan kompetensi pelayan, budaya, sistem tata kelola dan sistem kepemimpinan dan manajemen yang lebih jauh, yang lebih baik daripada yang dimiliki HKBP hari ini. Jadi kita tidak mengatakan bahwa sistem yang ada di HKBP sekarang ini tidak baik, tidak. Tetapi sudah mungkin ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan di luar HKBP. Itu yang mungkin harus kita lihat. Ini dari internal HKBP sendiri adalah melihat seperti itu, HKBP akan ketinggalan jauh dibanding gereja lain dengan spiritualitas dan kualitas pelayanan yang dimiliki oleh HKBP. Kami pernah diskusikan mengenai hal ini, ya. Jadi di komite transformasi awalnya waktu ditunjuk oleh pimpinan hanya kami bertiga, Amos Albert sebagai ketua, saya sebagai wakil ketua, dan Amos Maraku sebagai sekretaris. Setelah itu kita bentuklah tim komite transformasi ini, sekarang 103 orang jumlahnya seluruhnya, dibagi di dalam 6 tim, ya. Di antaranya banyak juga naposo yang kita libatkan.
Lalu kita tanya Naposo, kenapa mereka tidak melihat HKBP sebagai pilihan mereka untuk bergereja? Banyak Naposo sekarang ini lebih memilih bergereja di luar HKBP. Jadi yang mereka katakan adalah bahwa ya kita berpikir bahwa model-model kebaktiannya yang tidak cocok dengan dengan generasi muda. Ternyata bukan itu. Mereka mengatakan bukan model nyanyinya, model khotbahnya, bukan itu. Mereka mengatakan kami sulit mencari role model di dalam pelayanan HKBP. Dan mereka mengatakan antara perkataan dan perbuatan itu sangat berbeda. Nah, ini adalah statement dari para Naposo. Ya memang nggak ada survei yang membuktikan itu, tetapi paling tidak itu adalah pernyataan dari Naposo yang mengatakan kami butuh role model. Kita tahu generasi Z itu mereka sangat terbuka untuk mengutarakan pikirannya. Beda dengan generasi kami mungkin ya. Saya umur 65 tahun, dulu kami hati-hati sekali kalau mengomentari orang tua. Karena dulu kita selalu berpikiran orang tua selalu benar. Tapi kalau sekarang generasi muda, anak-anak saya itu nggak percaya mengenai hal itu. Ya dengan mudah dia mengatakan ayah sih nggak konsisten. Saya pernah punya pengalaman itu. Jadi anak saya dulu sekolah di Belanda, ya. Waktu dia pulang ke Indonesia, dia nggak bawa notebooknya, lalu dia buka notebook saya, dibukalah email dia di sana. Tapi dia lupa untuk logout dari notebook saya. Jadi waktu dia di Belanda, saya selalu bisa monitor email dia, sehingga saya tahu bahwa dia nggak lulus mata kuliah, bahwa dia harus ngambil lagi. Terus karena saya selalu tahu apa yang terjadi dengan kegiatan perkuliahan dia, saya bilang, atau ibunya lah yang ngasih tahu, ayah tahu bahwa email kau itu ada di di notebook dia. Dia marah sama saya, ayah nggak punya integritas. Itu privacy yang harusnya dia nggak bisa lihat gitu. Saya bilang bukan salah saya, kamu yang buka email di notebook saya. Tapi itulah bandingannya, generasi muda itu selalu mempunyai pemikiran saya sama dengan orang lain, punya hak untuk bicara, dan demikian juga mereka katakan bahwa kami tidak menemukan role model. Ya, itu di internal. Eksternal kita lihat HKBP tidak bertumbuh. Ini kalau kita lihat di Wonosobo, saya nggak tahu di sini ya, bahwa pertumbuhan gereja-gereja non HKBP, ya GBI, Pentakosta, itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan HKBP. Saya kalau pulang kampung ke Sorong-Sorong, saya tidak menemukan adanya tambahan gereja HKBP waktu saya sekolah minggu dulu di sana. Jumlah gerejanya masih sama. Lalu kalau saya datang ke gerejanya juga jumlah jemaat barangkali bahkan menurun, bukan lagi sama. Jadi jumlah gerejanya nggak bertambah, jemaat per gerejanya pun sudah turun. Ya. Sementara gereja-gereja baru yang alirannya GBI maupun GPDI banyak sekali. Bahkan juga yang agama non-Kristen sekarang Sorong-Sorong udah sangat besar. Lalu kita perlu bertanya, kenapa HKBP tidak bertumbuh? Lalu dengan gampang kita mengatakan nggak apa-apa, mereka juga Kristen, ya, ke GBI ataupun GBD. Nah itu di kota di Wonosobo. Beda lagi di kota-kota besar. Banyak sekali jemaat HKBP yang sudah pindah ke GKI, kemudian ke GPIB, ya selain tadi GBI dan Pentakosta. Saya selalu ditanya juga dalam beberapa sosialisasi, apakah sudah ada survei yang membuktikan itu? Saya bilang surveinya gampang saja. Saya nggak tahu, mungkin Amang dan Inang pendeta di sini yang pegang Huria. Coba aja dulu ditanyakan jemaat kita yang berumur mungkin 50 tahun ke atas, yang sudah punya mantu, ya, berapa orang anak-anaknya atau sampai ke cucunya yang masih berada di HKBP saat ini. Nah kalau kita tanyakan, mungkin nggak sampai 50%.
dari anak-anak yang masih bergerilya di HKBP. Apalagi kalau misalnya umur 70 yang sudah punya cucu yang sudah menikah misalnya, saya nggak tahu berapa persen yang masih berada di HKBP. Itu yang paling gampang. Nah itu baru 2 generasi. Bagaimana kalau ini kita interpolasi 3 generasi, 4 generasi ke depan, berapa orang yang akan tetap berada di HKBP? Nah itulah mungkin yang tadi, ya serat yang tadi, kalau tidak berubah maka akan binasa. Yang kedua adalah Indonesia menjadi negara maju 20-30 tahun yang akan datang. Indonesia emas 2045. Dan kalau kita bandingkan dengan negara maju seperti Eropa dan Amerika, di Eropa terutama banyak gereja-gereja yang sudah berubah fungsi menjadi museum. Banyak dari gereja yang sudah berubah fungsi bahkan menjadi masjid. Banyak gereja-gereja tua yang sudah dijual dan berubah fungsi dengan bukan lagi gereja. Makin sedikit orang yang pergi ke gereja. Apakah tren ini akan terjadi juga di Indonesia atau terhadap HKBP? Nah sekarang kita sadar kondisi yang sama akibat dari kemajuan daripada negara, apakah akan berpengaruh terhadap HKBP? Nah ini harus kita antisipasi secara proaktif. Kita diberikan kesempatan untuk melihat kejadian yang sudah terjadi di Eropa, untuk mencegahnya untuk tidak terjadi di HKBP. Kalau HKBP tahun ini sudah memulai misi ke Afrika, ini sama dengan dulu misi dari orang Jerman datang ke Indonesia. Nah tentu kita harus berpikir bagaimana menciptakan HKBP baru di negara lain. Tetapi tanpa kita memperkuat HKBP di Indonesia, itu nggak mungkin untuk kita capai. Itulah mengapa HKBP bertransformasi. Dan ini tentu juga banyak indikator yang slide berikutnya mengenai kondisi HKBP saat ini. Ya, poin yang pertama sudah berulang-ulang saya katakan bahwa kualitas spiritualitas dan karakter serta kompetensi pelayan HKBP tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan, ya, tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan HKBP. Ini juga sebenarnya kita dapat juga selain ini dari pimpinan, dari banyak pelayan juga mengatakan seperti itu. Kami tidak diperlengkapi untuk menjadi pemimpin. Kami tidak dimodali ya untuk menjadi pemimpin. Sementara kita menyebutnya semuanya adalah uluan, mulai dari uluan kuliah, menjadi pendeta resort, menjadi pareses, semuanya adalah pimpinan. Amang dan Ina sebagai pelayan di HKBP punya panggung untuk mempengaruhi orang lain, punya panggung untuk mempengaruhi perilaku daripada jemaat. Tetapi apakah dimodali dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin? Saya kira ini yang belum sekarang ini. Pesan yang benar dari HKBP yang berpusat pada Kristus belum secara konsisten dijalankan di seluruh HKBP. Pesan yang disampaikan cenderung melenceng, menimbulkan persepsi warga jemaat bahwa selalu kita ini fokusnya kepada uang, kepada persembahan, kepada pengumpulan dana. Nah, padahal HKBP itu dari semua instrumen pelayanan HKBP, mulai dari agenda, kemudian juga aturan-peraturan, FPP dan semuanya itu sebenarnya adalah berpusat kepada Kristus. Nah, kami waktu diskusi mengenai hal ini, terutama dari salah satu pendeta, nama pendeta Sukanto Limbong, yang menjadi ketua dari satu tim, yaitu mengenai janji tomongan. Beliau menjelaskan untuk kami ada beberapa prinsip yang selalu dipegang oleh HKBP yang menurut saya kurang dikomunikasikan, yaitu yang ini berpusat pada Kristus. Jadi saya sendiri sudah umur 60 hampir 65 tahun baru ngerti kenapa bentuk daripada altar dari HKBP seperti yang sekarang, dan kenapa harus ada podium untuk pendeta untuk berkhotbah, dan kenapa pendeta harus pakai jubah untuk tampil di hadapan jemaat. Dimana bagi kita mungkin secara umum berpikir HKBP ketinggalan dengan model itu.
Karena gereja lain misalnya pendetanya tampil dengan pakaian yang casual, pakai t-shirt, pakai jeans, pakai sepatu kets, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang modern. Ya, dan berkhotbah sambil jalan-jalan, ya itu adalah sesuatu yang baru. Ya, nyanyi sambil jingkrak-jingkrak itu sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang baru, dan kita menganggapnya adalah kebaktian alternatif gitu ya. Tapi waktu dijelaskan ke kami, saya baru ngerti itu adalah suatu situasi yang memang didesain supaya fokusnya kepada Kristus. Pendeta harus pakai jubah agar kita tidak melihat dia sebagai pribadi, tetapi adalah sebagai hamba Tuhan yang akan bicara mengenai firman Tuhan. Dan kenapa dia harus berdiri dalam mimbar yang diharap dari leher ke atas? Sama juga untuk menghilangkan hadirion daripada orang yang khotbah. Nggak boleh tampil orang itu sebagai dirinya sendiri, tetapi jemaat harus benar-benar memperhatikan apa isi khotbahnya, bukan orangnya. Lalu dijelaskan juga kenapa kalau misalnya para geta kelihatan seluruhnya, ya badannya, jadi bukan hanya dari leher ke atas gitu ya. Dijelaskan oleh Mas Yanto, para genda itu hanya baca apa yang tertulis, nggak mungkin lari dari apa yang tertulis di dalam agenda itu. Jadi itu ada kontrolnya. Sementara kalau pendeta berkhotbah itu bebas bicara mengenai apa pikirannya, apa yang mau diutarakan. Tapi Amos Kantri mengatakan lebih dari 60% pendeta di HGP sekarang udah lari dari situ. Udah mulai fokus kepada penampilan diri sendiri gitu ya. Yang kelihatan adalah pendeta A, pendeta B, pendeta C, bukan lagi firman Tuhan yang dibawakan. Nah itu mungkin beberapa hal yang menjadi pesan yang benar. Pola pikir dan budaya masing-masing gereja masih terfokus kepada gereja lokal. Tadi saya jelaskan, contohnya adalah mengenai sentralisasi, di mana kita belum berpikir mengenai HKBP 3.700 gereja. Masih banyak berpikiran HKBP Esok Palembang ya. Jadi bukan HKBP secara keseluruhan. Tata kelola dan struktur organisasi HKBP yang sudah ketinggalan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan HKBP. Ini mungkin butuh waktu mengenai perubahan. Di dalam komite transformasi sendiri ada satu tim yang bicara mengenai bagaimana penguatan organisasi dan tata kelola di HKBP. Tapi tentu itu harus melalui jalur-jalur yang juga disepakati di HKBP. Misalnya mengenai amandemen daripada aturan-peraturan. Lembaga pendidikan HKBP belum mampu menghasilkan sumber daya Tuhan yang berkualitas. Ini memang sudah menjadi kenyataan yang kita harus hadapi. Dulu-dulu mungkin juga tidak begitu diperhatikan mengenai bagaimana model pendidikan yang HKBP, dan sekarang sudah dibuat suatu integrasi dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di HKBP, jadi STT, kemudian sekolah Bible Flow, sekolah Diakones, dan sekolah guru pria sekarang berada di dalam satu yayasan yang tujuannya adalah penguatan daripada institusi pendidikan teologi di HKBP. Yang berikutnya adalah aset-aset HKBP tidak terkelola dengan baik. Saat ini kalau ditanya berapa sih jumlah aset HKBP, nggak akan ada yang bisa jawab. Tapi kalau ditanya misalnya berapa sih aset daripada Katolik di seluruh dunia, lebih besar dari mungkin aset daripada negara Indonesia. Ya. Atau berapa sih sebenarnya aset dari Muhammadiyah? Mereka dengan mudah bisa menjawabnya ratusan triliun. Nah, ini di HKBP belum bisa. Tapi mungkin kalau ditanya berapa aset dari HKBP Palembang, mungkin sama pendeta saya jawab. Ada berapa gedung di sini, berapa luas tanahnya, ada beberapa kekayaan dari gereja ini. Tapi kan secara keseluruhan ini harusnya atas nama HKBP sebagai suatu legal entity. Nah kalau ini kita konsolidasikan seluruh Indonesia atau seluruh dunia, maka kita akan mendapatkan berapa aset HKBP. Berdasarkan itu juga kita bisa berpikir mengenai bagaimana kita mengkapitalisasi, mengoptimalkan aset HKBP. Sekarang 95% lebih atau 98% kebutuhan dana di HKBP masih dipenuhi dari persembahan. Ya, hasil dari badan usaha juga masih sangat kecil. Nggak sampai 1 miliar dari seluruh badan usaha yang ada. Dari kebutuhan katakanlah 35 miliar per bulan kebutuhan di HKBP. Ya.
mungkin hanya 1 miliar per tahun dari hasil badan usaha atau kurang bahkan. Sistem sentralisasi keuangan HPP yang sudah dimulai 1 Januari 2023 belum berjalan seperti yang diharapkan. Tadi yang saya katakan. Baru yang berikutnya, tujuan transformasi, saya fokus pada poin yang kedua saja. Kalau kita lihat, jadi kita membangun pelan-pelan HPP yang dapat diteladani, yang betul-betul menjunjung nilai yang luhur dan profesional dalam melakukan tugasnya, yang memiliki spiritualitas yang tangguh dan mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan mengandalkan dirinya. Yang kedua, karakter yang terpuji dan terpuji. Ya, ini kita harus menyadari, begitu kita menjadi pimpinan, begitu kita menjadi pelayan, maka standar yang diberikan orang itu lebih tinggi. Jadi kita harus sadar mengenai hal itu. Kita nggak bisa mengatakan, ya saya juga manusia, kami juga manusia. Nggak bisa seperti itu. Standarnya lebih tinggi, ekspektasi orang lebih tinggi. Dan itu memang adalah konsekuensi kita menerima laporan itu, maka standar yang diinginkan oleh jemaat itu lebih tinggi. Kecerdasan intelektual spiritual yang cemerlang ini harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi beberapa hal, misalnya kita diskusi juga dari beberapa kali sosialisasi gitu ya. Kita mempunyai pengalaman dari COVID, di mana kita diperkenalkan kita di slide nomor 9 sekarang. Kita perkenalkan dengan model-model kebaktian secara streaming, ya. Baru sekarang ini dengan AI, artificial intelligence, dengan mudah juga setiap orang, setiap jemaat itu juga bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Saya bilang kalau misalnya Bapak Amang Inang punya aplikasi namanya ChatGPT di handphonenya, ya, kalau mau menyiapkan khotbah, masukkan ayatnya sekian, tolong siapkan khotbah dari ayat ini, barangkali dia akan bisa menyiapkan khotbah yang lebih lengkap. Ya. Jadi kalau kita berpikiran bahwa jemaat datang ke gereja ini hanya untuk mendengarkan khotbah, maka mereka akan memilih untuk mengikutinya secara streaming, atau mungkin dia akan cari sendiri. Kita harus kembalikan kepada fungsi gereja yang mulai berdirinya HKBP ini, di mana ini adalah community center, di mana di situ sebenarnya salah satu fungsinya adalah bagaimana memfasilitasi interaksi antar jemaat, interaksi jemaat dengan pelayan, yang sekarang mulai hilang, terutama di kota-kota besar. Jadi di kota-kota besar misalnya dalam kebaktian hari Minggu itu bisa 4-7 kali dalam satu hari itu. Sehingga yang terkesan adalah kebaktian pertama datang, ini harus buru-buru nih, begitu selesai kebaktian disuruh pulang untuk menyediakan tempat parkir untuk kebaktian berikutnya. Demikian seterusnya. Lalu orang datang ke sana, duduk di gereja, mendengarkan khotbah, pulang. Nggak ada kesempatan untuk berinteraksi. Padahal kita selalu berpikir, saya mau ketemu dengan tulang saya mau ketemu dengan adik saya mau ketemu dengan amang pendeta, saya mau ketemu dengan situa. Itu berarti kita dari rumah mau ketemu. Tetapi dengan kondisi ini akhirnya kita kehilangan kesempatan itu. Lama-kelamaan orang akan berpikir, kalau saya datang ke gereja hanya untuk duduk, ikut bernyanyi dan mendengarkan khotbah, mending saya dari rumah mengikuti video streaming. Gak ada gunanya datang ke gereja. Nah, beberapa gereja mensiasati ini. Mereka buat semacam tempat ngopi di luar. Oke, yang kebaktian bisa berganti, tetapi ada orang juga yang ngobrol-ngobrol di luar gitu ya. Ada orang tua yang menunggu anaknya sekolah minggu, diberikan fasilitas untuk mereka ngobrol-ngobrol. Jadi interaksi antar jemaat itu tetap masih ada. Ya. Itu adalah pelayanan yang memberikan pertumbuhan, semangat melayani yang berkobar-kobar. Ya. Lalu pelayanan yang memberikan pertumbuhan iman. Nah, ini juga saya selalu memberikan contoh dari janji tahunan, misalnya nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3 ya, mengenai perjamuan kudus ya. Janji tahunan mengenai perjamuan kudus, salah satu dikatakan di situ amanat kamu ya.
amanat kamu. Dan sekarang perjamuan kudus di HKBP itu hanya pertanyaan itu ditanyakan sebelum perjamuan kudus. Apakah kamu sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Apakah kamu sudah mengaku dosa-dosa kamu? Di Pamanat ya sebelum menerima roti. Saya bandingkan misalnya di gereja lain, itu 4 minggu sebelum perjamuan kudus, itu ada formulir yang mereka isi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan mereka harus berikan itu ke penatua untuk mengatakan sama itu perjamuan kudus 4 minggu. Nah itu bedanya bagaimana? Katanya agenda kita ada 2 macam. Satu adalah yang model yang tadi saya cerita, yang kedua adalah ada persiapan beberapa minggu sebelum perjamuan kudus. Nah ini semuanya adalah sebenarnya bagaimana kita menerjemahkan ini menjadi suatu program. Yang berikutnya mengenai visi transformasi, mungkin saya tidak akan baca satu persatu, tetapi jadi masalah profesionalisme dan menjalankan janji tahbisan itu janji permohonan ini seperti yang tadi saya katakan, prioritas pertama dan tahap pertama dari implementasi dari program transformasi ini nanti akan di sana, yang kita bagi menjadi beberapa inisiatif. Ada tim alpha, beta, gamma yang nanti akan menjelaskan, dan quick win-nya nanti mungkin dijelaskan oleh orang situ Albert. Warga jemaat memahami janjinya sama juga, bukan hanya pelayan. Dan yang ketiga, barangkali ini sudah mulai, HKBP sudah merayakan Minggu Ekologi ini sudah 2 tahun. Nah, tetapi kita lihat ini belum menjadi budaya. Sehingga tahun ini kita juga akan luncurkan program lomba bersih gereja, di mana fokusnya lebih kepada perubahan budaya. Intinya yang akan dilakukan adalah satu program edukasi, bagaimana kita berkontribusi untuk mengurangi sampah, bagaimana mengelola sampah. Tetapi yang kedua juga bagaimana setiap orang berkontribusi terhadap pengelolaan kebersihan daripada gereja ini. Saya selalu mencontohkan sebenarnya kalau orang ingin pergi ke bandara Soekarno-Hatta paling tidak, di sana tidak ada tulisan dilarang buang sampah, tidak ada misalnya tulisan dilarang merokok, tapi nggak ada orang yang berani buang sampah sembarangan, tidak ada orang yang merokok di bandara Soekarno-Hatta, karena lingkungannya menciptakan budaya bersih yang kita mimpikan, kita inginkan. Setiap orang datang ke lingkungan gereja HKBP akan diingatkan mengenai bagaimana kita mengelola sampah sendiri, bagaimana kita memberikan budaya bersih bagi siapapun yang berkunjung ke lingkungan HKBP. Yang berikutnya mungkin yang sangat penting adalah HKBP memiliki sistem pengelolaan SDP yang matang, yang mencakup tahap perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penempatan, terutama pengelolaan kinerja. Perilaku daripada pelayan di HKBP sebenarnya adalah terutama bagaimana sistem mutasi, sistem penempatan daripada pelayan di HKBP. Kita belum menerapkan yang namanya merit system. Jadi there are people at the right place. Jadi tidak ada motivasi daripada pelayan untuk katakanlah membangun kemampuan diri sendiri, karena belum tentu relevan dengan penempatannya. Sekarang barangkali orang berpikiran atau persepsi yang ada, penempatan pendeta atau penempatan dari pelayan tergantung kepada seberapa dekat dengan misalnya orang-orang yang memutuskan mutasi, atau seberapa seberapa mampu dia mendekati orang yang punya keputusan mengenai mutasi. Bukan karena oh ya saya punya kemampuan, saya punya pengalaman yang cocok dengan satu penempatan tertentu. Nah ini salah satu yang akan kita usulkan, bahwa kita harus membangun merit system di HKBP sehingga penempatan dari sumber daya pelayan adalah berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengalaman yang cocok dengan penugasan. Dengan demikian HKBP secara keseluruhan akan diuntungkan. Kalau tanpa itu maka ya tergantung orangnya.
Kalau STP-nya bagus, sumber daya pelayannya bagus, maka pelayanan di daerah itu akan bagus. Kalau tidak, nanti akan banyak juga dari 3.700 gereja HKBP ini sebenarnya banyak yang bisa menjadi role model. Slide berikutnya, ini yang tadi saya katakan bahwa dalam jangka pendek, terutama ini barangkali adalah untuk 4 tahun ke depan, ada 6 prioritas yang akan kita lakukan di HKBP secara bersama-sama. Slide berikutnya, ya. Tadi saya katakan bahwa prioritas utama itu adalah mengenai orang, mengenai pelayan. Itulah yang paling bawah di dalam slide ini. Membagi janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP. Tahun 2025 kita fokuskan kepada sumber daya pelayan. Ya. Ini yang sudah disiapkan sekarang ini. Jadi tim ini namanya tim Alpha, dipimpin oleh Aman Sukanto Limbong, Ketua STT. Dan anggotanya juga banyak sekali psikolog, banyak juga ahli-ahli human capital. Dan sekarang udah sampai kepada definisi karakter, definisi perilaku seperti apa, diturunkan dari janji tahunan pendeta, janji tahunan Bible Flow, janji tahunan diakones, janji tahunan guru ya. Dari situ kita buatkan mengenai perilaku. Dan ini nanti akan diteruskan oleh tim yang namanya penguatan sistem dan kinerja pengembangan sumber daya pelayanan HKBP, tim Gamma. Ini saya pimpin. Lalu nanti akan juga dibuatkan bagaimana sistem insentif, bagaimana KPI yang bisa diukur. Nah, ini adalah apapun yang didefinisikan oleh tim Alpha, kita buatkan program yang kita sebut sebagai holistic system, holistic education system, di mana kita membuat blended learning. Jadi belajar secara blended, kombinasi antara formal learning, itu kita menyebutnya adalah sebenarnya pelatihan atau workshop, pengaruhnya hanya 10%. Tapi berikutnya adalah namanya social learning, yaitu melalui kita assign ada namanya coach dan mentor yang akan membimbing mereka dalam proses belajar, dan 70%-nya adalah dalam hal experience learning. Dia secara on the job bisa belajar lebih banyak. Nah, ini yang kita sebut akan membentuk HKBP Leadership Academy. Jadi kalau misalnya kepolisian ada punya Sespim Polri, atau di TNI Sespim TNI, atau di negara ini untuk misalnya sekelas dirjen ke atas harus melalui Lemhanas, maka di HKBP akan punya institusi seperti ini, menyiapkan pelayan-pelayan yang akan menjadi uluan, baik itu uluan mulia, pendeta resort, bahkan disiapkan untuk siap menjadi para SS atau kepala biro di HKBP. Itu rencananya untuk kita buatkan. Dan ini bukan mengenai seperti LPP yang ada sekarang, tetapi fokusnya lebih kepada bagaimana kita menyiapkan perilaku karakter yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di HKBP. Lalu kita melakukan evaluasi terhadap sistem sentralisasi HKBP. Ini mungkin adalah sesuatu yang harus selesai tahun ini, karena nanti akan dilaporkan di dalam sinodiran atau bahkan di dalam rapat MPS akhir bulan ini. Lalu juga penguatan organ-organ yang ini yang tadi sistem sentralisasi dipimpin oleh Amsitua Joshua Utauro dari Pekanbaru. Lalu penguatan organ-organ dan birokrasi HKBP, atau ini menyangkut tata kelolanya, dipimpin oleh Amsitua Albert sendiri. Lalu ada mengoptimalkan pengelolaan aset, ini yang memimpin adalah Aman Kontas Pani. Dan transformasi digital HKBP, ini juga saya sendiri yang pimpin. Jadi ada 6 inisiatif yang akan kita mulai. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana semua program-program yang ada ini sudah menjadi bagian dari rencana strategis. Ya. Nah, ini selanjutnya akan dilanjutkan